HKBP Makassar dan jemaah tamu yang mengambil bagian dalam ibadah kita pada hari ini. Semoga ibadah dan persekutuan kita semakin menguatkan iman dan kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang sedang menderita sakit dan menghadapi beban dan pergumulan berat saat ini, kiranya Tuhan Yesus memberi kesembuhan dan kekuatan kepada saudara. Kepada jemaat yang memberi perhatian kepada gereja ini, kiranya Tuhan melimpahkan berkat-Nya kepada saudara. Sebelum kita mulai ibadah, kita masuk saat teduh. Amin. Kita puji Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 3, ayatnya yang pertama sampai ketiga. Supaya
supaya kami jangan binasa, tetapi beroleh kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus Kristus telah menjadi kebenaran dan kekudusan kami. Karena itu, kasihanilah kami, ampunilah kami karena korban yang kudus yang telah diserahkannya untuk keampunan dosa kami. Dengarlah doa kami, karena Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 14, ayatnya yang pertama dan kedua. Demikianlah hukum Tuhan. Mari kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 32, ayat yang pertama dan kedua. Thank
Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami. Ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu Tuhan Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari silakan duduk kembali. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 38, ayatnya yang pertama dan yang kedua. Oh
Firman Tuhan yang ditetapkan buat kita di hari Minggu ini diambil dari kitab Kejadian 17 ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7, dilanjutkan di ayat 15 dan 16. Kita baca secara bergantian. Sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela." Lalu sujudlah Abraham dan Allah berfirman kepadanya, "Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa." Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Ayat 15. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abram tentang istrimu Sarai, "Janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah, itulah namanya." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 378, ayatnya yang pertama. Ayat kedua, kita sama-sama berdiri.
mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hakim langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, dan turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghadapi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan pada satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, pemberian daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Kita mendengarkan lagu pujian dari Pengumuman Ina Deborah.
Marilah kita mendengarkan warta jemaat. Shalom. Warta jemaat untuk kita pada hari ini dengan topik dirajumi libatado haporsiawan gabe hatigoran, atau Allah memperhitungkan iman segala sebagai kebenaran. Yang pertama, nama minggu kita hari ini adalah Minggu Reminis Kere, yang artinya ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu, yang tertulis dalam Mazmur 25 ayat 6. Yang kedua, statistik baptisan. Pada hari Minggu tanggal 3 Maret tahun 2024 yang akan datang, Gereja HKBP Makassar akan melaksanakan sakramen baptisan kudus kepada anak-anak. Kepada orang tua hendak membawa anaknya ke dalam baptisan kudus agar mendaftar ke sekretariat gereja dengan membawa fotokopi akte kelahiran jika sudah ada. Bagi yang bukan anggota jemaat HKBP Makassar agar membawa surat keterangan dari gereja asalnya. B. Jemaat pindah. Pada hari ini Minggu tanggal 25 Februari tahun 2024 telah pindah jemaat. Keluarga yang pertama, Bapak Wilson Marpaung Inan Wedesida Borusidauru dengan 2 orang anak, yaitu Lijan Maratus Marpaung dan Levin Duon Ferry Marpaung. Alamat Jalan Korban 40.000 jiwa, Rapo Jawa, Makassar. Pindah keanggotaan menjadi jemaat HKBP Kupang, Resort Kupang, Distrik 17 IBT. Yang kedua, Bapak Johannes Sudirman Hutagaul ST Inang Nopate Borus Reak ST dengan 3 orang anak, yaitu Foster John Finn Y Hutagaul, yang kedua Deslin Guru Hutagaul, yang ketiga Jorge Daniel F Hutagaul. Alamat Jalan Aditonro 4 Makassar. Tuhan Yesus memberkati jemaatnya di tempat yang baru. Yang ketiga Dewan Koinonia, yang keempat Dewan Marturia, yang kelima Dewan Diakonia. Gerakan Rp2.000 untuk Diakonia Sosial HKBP Makassar. Yang keenam Kesekretariatan, sumbangan sound system. Gereja HKBP Makassar menerima sumbangan dari Bank BTN wilayah Makassar sebesar Rp50.000 untuk pembelian sound system, dan telah direalisasikan pembelian seperangkat sound system antara lain mixer Yamaha MGP 24X 1 buah, speaker aktif Yamaha DBR 15 inci 2 unit, drum elektrik Yamaha DTX 452K 1 set, mic dynamic Shure SP 200 5 buah, mic wireless Crest KRO 6010 2 buah, tiang mic Fahrenheit 3400F 5 buah, tiang mic Fahrenheit A205 meja 1 buah, standbook 703F 1 buah, tripod salon Krejat 503 2 buah, wideband AMP Crest HDT 3803 1 buah, stick drum 1 set. Majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Yang ketujuh, pelayanan, ibadah atau kebaktian wilayah. Pada hari Selasa di wilayah Filipi, tanggal 27 Februari tahun 2024 di rumah keluarga Amang MR Marpaung Inang R Boruhutapea, Jalan Cipang Raya, Perumahan Villa Megasari, Blok G nomor 19. Pada hari Selasa di wilayah Efesus tanggal 27 Februari 2024 di rumah keluarga Amang Situa Insinyur Has Matupang Inang H Boruhutagalung yang beralamat di Jalan Pacinang Raya 3 nomor 62. Kebaktian wilayah masuk pukul 19.30 WITA. Yang ke-8, pengumuman. Yang pertama, pada hari ini Minggu tanggal 25 Maret tahun 2024, Inang Diakones E Borusinaga melayani di HKBP Tanah Runang. Yang kedua, pada hari ini Minggu tanggal 25 Februari
Paduan suara yang melayani ibadah minggu di pos pelayanan Goa adalah Pemua Kor Ama Ebenezer. Ibadah masuk pukul 18.00 WITA. Yang ketiga, pada hari Minggu tanggal 3 Maret tahun 2024 yang akan datang, paduan suara yang melayani ibadah di Minggu pos pelayanan Goa adalah Kor Orpuan pada hari Kamis. A2, ibadah Sabtu ceria. Pada hari Sabtu 2 Maret tahun 2024 yang akan datang, anak-anak sekolah Minggu HKBP Makassar akan mengadakan ibadah Sabtu ceria di rumah keluarga Amang Tulus Poluan Merpaung Inang Triana Boruhuta Julu atau anaknya Tiara, Tio, dan Tobi. Ibadah dilaksanakan di gedung sekolah Minggu masuk pukul 17.00 WITA. Dihimbau kepada seluruh anak-anak sekolah Minggu supaya menghadirinya. Bagian B, jemaat yang sakit. Mohon dukungan doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit. Yang pertama, Nyonya Insinyur M. Simatupang KR Boru Simanjuntak. Yang kedua, Nyonya Situa B. Banjarnahor JG Boru Manulang. Yang ketiga, Nona Barulian Boru Pasaribu. Yang keempat, Aha Manurung. Yang kelima, Nyonya Oe Naibaho KR Boru Pasaribu. Yang keenam, Nyonya T. Sitanggang N. Boru Kuta Barat. Yang ketujuh, Nyonya Situa K. Kutung CH Boru Pardede. Yang kedelapan, Nyonya E.J. Sitorus C. Boru Panjaitan. Yang kesembilan, Nyonya MP. Silitonga F. Boru Samosir. Yang kesepuluh, Nyonya Situa A.T. Simanjuntak SLN Boru Siahaan. Yang kesebelas, Situa Randus P. Tampu Bolon. Tambahan yang ke-12, Meliaki Simatupang dirawat di rumah sakit. Yang ke-13, Alberto Situmorang dirawat di rumah sakit. Yang ke-13, Tiopano Togar Merpaung. Yang ke-15, Nyonya Awe R. Sitompul PR Boru Simanjuntak. Bagi jemaat yang keluarganya sakit agar memberitahukan kepada sekretaris gereja, Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. Bagian C, jemaat yang berulang tahun kelahiran. Daftar jemaat yang akan berulang tahun dari tanggal 26 Februari sampai dengan 3 Maret tahun 2024. Ulang tahun kelahiran remaja sampai dengan dewasa ada 9 orang. Ulang tahun kelahiran anak sekolah minggu ada 3 orang. Dan ulang tahun pernikahan ada 3 keluarga. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. Bagian E, jadwal pemakaian Soko gedung sekolah minggu dapat kita lihat di warta yang ada di tangan kita masing-masing. Begitu juga dengan donatur Gospel Goa dapat kita lihat di warta yang ada kita masing-masing, dan begitu juga dengan warta keuangan, pemasukan dan pengeluaran dapat kita baca di warta yang ada di tangan kita masing-masing. Demikian warta untuk kita minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 387 ayat yang pertama dan seterusnya, sekaligus kita mengumpulkan persembahan. Oh
Amin. Shalom. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, firman Tuhan yang akan sampai untuk kita pada hari ini dalam minggu Regenisere diangkat dari Roma 4 dimulai dari ayat 18 sampai ayat 25 yang firman Tuhan. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunan. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena kebenaran kita. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, kita telah membaca tema atau topik minggu hari ini seperti tertulis dalam terjemahan kita. Allah memperhitungkan iman sebagai kebenaran. Allah memperhitungkan iman sebagai kebenaran. Itu pertama sekali terjadi dan kita temukan Allah memperhitungkan iman sebagai kebenaran dalam proses kehidupan hambanya Abraham. Seperti yang kita baca dari dalam Nats Epistel pembacaan hari ini dari Kejadian 17. Tapi sebelumnya juga bisa nanti kita baca di rumah dari Kejadian 12, bagaimana Allah memanggil Abraham dan bagaimana Abraham percaya dan yakin kepada Allah atas apa yang Allah janjikan kepadanya. Secara khusus dalam nats ini kembali Paulus mengangkat tentang kisah dari Abraham, mau menunjukkan bagaimana Abraham karena imannya diperhitungkan menjadi kebenaran dalam diri. Dalam catatan Paulus yang kita baca pada hari ini minimal ada 4 yang kita lihat dalam kehidupan Paulus, dalam kehidupan Abraham yang bicara Paulus, yang diperhitungkan menjadi kebenaran di dalam hidup. Yang pertama dalam ayat 1 setelah kita baca tadi, bahwa dia berharap walaupun dia tidak mungkin berharap secara badania atau secara kehidupan. Secara umur dia telah berumur 99 tahun atau mendekati 100 tahun. Dia tidak mungkin berharap lagi bisa untuk menjadi bapa segala bangsa. Tetapi harapan itu selalu mendekat dalam hidupnya karena dia berharap kepada Allah. Bukan berharap hanya di dalam dirinya sendiri. Dia bukan berharap atas kesehatannya sendiri. Bukan dia berharap atas kekuatan dunia. Tetapi dia berharap kepada Allah. Itu yang pertama. Selalu dia berpengharapan dalam hidupnya. Biarpun sebenarnya dia tidak mungkin lagi berharap. Itu yang dikatakan tadi dalam ayat
yang ke-18. Dan yang kedua yang diperhitungkan di dalam kehidupan Abraham, kita baca dalam ayat 19, imannya tidak lemah walaupun tubuhnya sudah lemah. Imannya tidak lemah walaupun tubuhnya sudah lemah. Pasti umur 100 tahun berarti tubuhnya lemah, karena dia sudah berumur atau sudah lanjut usia. Tapi imannya tidak pernah lemah, tidak pernah mengikuti proses ketubuhannya, tetapi dia berproses selalu berharap, dan harapan itu tetap membawa dia selalu beriman kepada Allah. Bukan tubuhnya ukuran keimanannya, tetapi pengharapannya yang selalu membuat dia beriman kepada Allah, bahwa Allah akan selalu membuat yang terbaik di dalam hidup. Dan yang ketiga bisa kita lihat dalam kehidupan Abraham, bahwa dia tidak pernah bimbang dalam hidup. Dia tidak pernah bimbang dalam hidupnya, tetapi dia selalu memuliakan Tuhan karena dia yakin dan percaya bahwa Allah akan memberi dan akan melaksanakan apa yang Allah janjikan kepadanya. Dia tidak pernah ragu akan janji Allah. Dia tidak pernah sanksi akan janji Allah di dalam hidup. Dan yang keempat yang bisa kita lihat dari kehidupan Abraham melalui nats ini, bahwa dia yakin bahwa Allah betul-betul akan melaksanakan janjinya, atau Allah akan berkuasa melakukan apa yang telah dijanjikan, seperti dalam ayat 21. Dari keempat hal inilah kita mau merenungkan nats ini, karena sama seperti yang dikatakan Paulus, ini bukan hanya untuk Abraham yang diperhitungkan Allah, tetapi juga kepada setiap orang percaya. Itu juga diperhitungkan, termasuk pada kita. Orang yang beriman kepada Allah itu akan diperhitungkan menjadi kebenaran di dalam hidupnya, siapapun dia di tengah-tengah kehidupannya sekarang sampai selama-lamanya. Berarti ini sangat perlu menjadi perenungan bagi kita, umat Allah yang telah percaya kepada Allah, secara khusus orang yang telah menerima Yesus menjadi juru selamatnya, bahwa apa yang dijanjikan Allah kepada Abraham itu juga akan berlaku kepada kita, setiap insan, setiap orang yang hidup pada saat ini. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, mari kita lihat dalam proses kehidupan kita pada saat ini. Tentu kita sama seperti Abraham mempunyai pengalaman hidup. Kita sering merasa sudah tertutup jalan yang akan kita jalani di dalam kehidupan kita pada saat ini. Tidak ada lagi jalan keluar dalam kehidupan kita. Mungkin dalam pergumulan dan permasalahan kita sering mengalami ketertutupan, karena menurut pandangan kita, menurut perhitungan kita, tidak ada mungkin lagi jalan keluar dalam setiap pergumulan dan tantangan kita. Ternyata dalam pengalaman Abraham, biarpun sudah tertutup menurut ukuran manusia jalan yang akan dijalani dan yang akan dia terima, tetapi dia percaya, dia yakin bahwa Allah akan memberi apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup. Dia berharap bahwa Tuhan akan bekerja sesuai dengan janjinya di dalam kehidupannya, biarpun tertutup jalan di dalam kehidupannya secara badania. Dan ini menjadi jaminan bagi kita. Mari selalu berharap kepada Tuhan, biarpun itu melebihi dari apa yang bisa kita pikirkan, melebihi dari apa yang kita perhitungkan di dalam kehidupan kita. Pasti Tuhan bisa memberi apa yang kita harapkan di dalam kehidupan. Harapan ini
sangat penting bagi kita untuk bisa melangkah ke lebih tinggi lagi di dalam kehidupan kita. Karena pengharapan Abraham, dia selalu beriman, bahkan dia bisa melihat lebih besar lagi dari apa yang dia pikirkan bisa Tuhan berikan di dalam kehidupan. Dan ini menjadi contoh dan menjadi teladan bagi kita untuk selalu berharap di dalam kehidupan kita. Jangan pernah putus asa. Itu selalu kita katakan. Jangan pernah putus asa di dalam kehidupan kita. Biarpun kita melihat seolah-olah jalan telah tertutup di dalam kehidupan kita, tetapi ingatlah, Tuhan selalu membuka jalan bagi setiap orang yang percaya, bagi setiap orang yang beriman di dalam hidup. Dan yang kedua yang mau kita renungkan dalam kehidupan kita pada masa ini, sama seperti Abraham, bahwa kita sering merasa letih, merasa tidak kuat, merasa tidak mampu karena kelemahan tubuh kita, karena kelemahan fisik kita. Sama seperti Abraham, dia mengalami itu karena dia sudah tua, bahkan istrinya pun sudah tua, tetapi dia selalu beriman kepada Tuhan. Iman sangat berpengaruh, menguatkan orang-orang yang lemah tubuhnya, lemah fisiknya, untuk menguatkan kita di dalam kehidupan kita. Ini menjadi panggilan juga bagi kita pada saat ini, pada masa kita sekarang ini, supaya kita selalu beriman kepada Tuhan, biarpun kelemahan tubuh itu selalu menggerogoti kita. Itu pasti datang. Mungkin bukan hanya karena proses umur yang semakin tua, tetapi bisa aja karena kita terlalu capek untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan kita yang rutin. Tidak ada istirahat. Apalagi generasi muda pada saat ini yang bekerja di perusahaan-perusahaan, tampaknya dia harus mengikuti aturan-aturan perusahaan, masuk mulai pagi sampai sore. Kalau di bank lagi harus ada tutup buku, bisa sampai pagi baru pulang. Tidak pernah ada kesempatan untuk istirahat. Bahkan ini sekarang membuat beberapa anak-anak muda di kota-kota besar, mereka tidak sempat beribadah di gerejanya karena asal ada libur, dia selalu berusaha untuk menyingkir ke luar daerah untuk istirahat, termasuk juga untuk merubah cara hidupnya yang selama ini di perusahaan atau di tempat dia bekerja. Pasti dia akan merasa lelah, dia merasa capek, merasa tidak mungkin lagi untuk melaksanakan tugasnya untuk hari-hari esok. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita pada hari ini, harus beriman. Karena orang yang beriman akan dikuatkan dari semua kelemahan tubuhnya dan kelemahan kita di dalam kehidupan kita. Jangan kita katakan dulu, bukan hanya kelemahan tubuh, tetapi juga termasuk kelemahan pikiran kita sekarang. Banyak orang telah banyak mengalami kelemahan-kelemahan pola berpikirnya karena banyak tantangan, banyak masalah yang dihadapi. Tetapi ingatlah, iman bisa menggeser segala kelemahan-kelemahan yang terjadi di dalam kehidupan kita, untuk menguatkan kita, untuk memberi semangat kepada kita di dalam setiap aspek kehidupan kita, dalam setiap pekerjaan kita, dalam setiap langkah kita di perjalanan kita di dunia. Dan yang ketiga, ajakan Paulus untuk jemaat Roma. Dan ini juga menjadi ajakan untuk kita pada masa ini. Begitu indahnya bagi orang percaya untuk selalu memuliakan Tuhan, biarpun dia dalam kondisi tidak mungkin lagi berharap, biarpun dia dalam kondisi kelemahan tubuh, selalu memuji dan memuliakan Tuhan. Karena hidup kita, hidup manusia adalah pemberian Tuhan. Tuhan yang selalu dan bersama dengan kita.
Dia menciptakan kita, Dia memelihara kita, dan Dia selalu membimbing kita di tengah-tengah perjalanan kita. Dari sana kita untuk selalu memuji dan memuliakan Dia. Karena panggilan untuk memuliakan Tuhan bukan hanya untuk orang-orang yang sehat. Panggilan untuk memuliakan Tuhan bukan hanya orang-orang yang kuat, tapi setiap insan, setiap manusia yang ditempatkan Tuhan di dunia ini dan yang telah menerima kuasa Allah dan yang telah menerima keselamatan dari Allah, dia bertanggung jawab dan dia bertugas harus memuliakan Tuhan dari setiap kondisinya masing-masing. Kalau saudara-saudara merasa lemah dari kelemahan kita, mari kita berdoa, mari kita memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Di sanalah kita tunjukkan bahwa kita betul-betul selalu berharap dan percaya hanya kepada Tuhan yang telah menempatkan kita di tengah-tengah dunia. Kenapa ini diingatkan Paulus? Karena ternyata manusia kalau sudah menghadapi suatu kelemahan dalam kehidupannya, atau manusia yang sudah merasa dia tidak kuat lagi, sering dia lupa akan Tuhan. Selalu hanya memikirkan dirinya, selalu hanya melihat kelemahannya di dalam diri. Tetapi Paulus mau menggeser agar dia atau agar kita untuk selalu memuliakan dalam kondisi apapun di dalam kehidupan kita. Kalau kita pun sakit di rumah sakit, kalau kita pun sakit di rumah, kalau kita pun mengalami suatu kelemahan di dalam kehidupan kita, jangan lupa memuliakan Tuhan. Karena dengan memuliakan Tuhan di sana kita juga semakin mengenal dan semakin berharap bahwa Tuhan memberi kesembuhan kepada kita, bahwa Tuhan memberkati kita dalam segala aspek kehidupan kita. Itu dari pengalaman Abraham. Dalam segala kelemahan, dalam segala kekurangan, dari segala kehidupannya yang tidak layak sebenarnya di hadapan Tuhan, tetapi dia masih berusaha dan selalu memuji dan memuliakan Tuhan. Karena dia selalu memuji dan memuliakan Tuhan, di sana dia dinyatakan karena imannya dia dinyatakan orang yang benar. Ini juga menjadi hak milik kita. Kita dibenarkan oleh Tuhan karena kita selalu memuji dan memuliakan Dia, karena berangkat dari iman kepercayaan kita kepada Tuhan yang merasakan kuasa Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kita. Ini sangat penting untuk kita lihat bagaimana kita untuk selalu memuji dan memuliakan Tuhan, karena kita mengenal Dia, karena kita tahu apa yang Tuhan berbuat di dalam kehidupan kita. Secara khusus seperti yang dikatakan dalam ayat 24, bahwa Allah telah datang menjadi manusia di dalam Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita, untuk membawa kita ke kehidupan yang kekal. Itulah dasar kita untuk selalu memuji dan memuliakan. Dan yang keempat, saudara-saudara yang terkasih, yang mau kita lihat dari kehidupan Abraham yang menjadi contoh bagi kita, agar kita selalu penuh keyakinan bahwa kuasa Allah selalu bekerja di dalam kehidupan kita, sama seperti kuasa Allah yang bekerja di tengah-tengah kehidupan Abraham. Kuasa Allah bukan hanya pada masa penciptaan. Kuasa Allah bukan hanya pada masa Abraham. Kuasa Allah bukan pada masa hanya dalam perjanjian baru waktu Yesus masih di tengah-tengah dunia ini. Kuasa Allah akan bekerja selalu hari ini sampai selama-lamanya di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah dunia ini. Keyakinan ini perlu kita tanamkan dalam kehidupan kita secara pribadi. Karena kuasa Tuhan tidak pernah terputus bagi kehidupan manusia, sehingga itu bisa kita lihat sampai sekarang bahwa mukjizat Tuhan selalu terjadi di dalam kehidupan manusia di tengah-tengah dunia. Keyakinan ini sering kita lihat dari kesaksian orang-orang percaya. Mungkin kita tidak melihat secara pribadi mukjizat Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita, tetapi itu sebenarnya sering terjadi dan selalu terjadi di dalam kehidupan kita, bahwa mukjizat Tuhan selalu bekerja di dalam kehidupan kita. Inilah yang perlu kita sadari,
Inilah yang perlu kita lihat dari iman. Tanpa dari iman kita tidak akan melihat kuasa Allah bekerja di tengah-tengah kehidupan kita. Tanpa iman kita tidak mungkin melihat kuasa Allah bekerja di tengah-tengah dunia ini pada masa ini. Tetapi berangkat dari iman, kita akan sadar bahwa mujizat Tuhan, mujizat Allah selalu terjadi di dalam kehidupan saya, selalu terjadi di dalam kehidupan manusia, selalu terjadi di dalam kehidupan dunia. Allah yang berkuasa selalu ditunjukkan demi kasih sayang, demi kasihnya untuk semua manusia, termasuk untuk kita masing-masing. Kasih Allah tidak pernah tidak diberikan kepada orang yang selalu yakin dan percaya kepadanya, karena Dia selalu melihat dan menaungi dan menjaga dan memelihara kita, memelihara yang percaya kepada Tuhan. Di sana kita nikmati kuasa Allah selalu terjadi di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, banyak saudara-saudara kita yang merindukan kuasa Allah bekerja di dalam hidup, tetapi dalam kehidupannya sehari-hari dia tidak menunjukkan bahwa dia yakin dan percaya kepada Allah. Tentu siapapun dia selalu ingin dan mengharapkan terjadi mujizat dan kuasa Allah di dalam hidupnya. Tetapi kalau kita tidak mempercayai dan tidak melihat dan tidak mengenal siapa itu yang berkuasa, tentu itu tidak akan terjadi di dalam kehidupan kita. Itu akan kita perhitungkan. Itu adalah karena kekuatan kita, karena kekuatan dunia, karena kekuatan yang sekitar kita. Tetapi orang yang percaya dan yakin kepada Allah, yakin kepada kuasa Allah di dalam hidupnya, hal yang kecil pun bisa kita nikmati. Itu adalah mujizat Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Memang dunia kita sekarang selalu dibayang-bayangi sakit, seolah-olah kuasa Tuhan, seolah-olah mujizat yang selalu diperhitungkan orang kalau dia sudah sembuh dari penyakitnya karena mujizat Tuhan. Mindset kita seolah-olah menggambarkan mujizat Tuhan itu hanya kepada orang-orang sakit untuk sembuh. Itu terlalu sempit untuk memahami kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu terlalu sempit untuk melihat mujizat Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Padahal pemeliharaan Tuhan juga itu mujizat bagi kita. Kalau Tuhan masih memberi kita hidup sampai saat ini, bernapas pada saat ini, itu juga mujizat Tuhan. Kalau Tuhan membiarkan kita bisa bangun dari tempat tidur kita, itu mujizat Tuhan. Kalau kita masih menikmati hidup dan bisa bersuka cita di dalam kehidupan kita, itu juga mujizat Tuhan. Kalau ini kita sadari, kalau itu kita lihat dari iman dan kepercayaan kita, tentu semua orang akan semakin percaya dan selalu mengikut Tuhan dengan betul-betul dari totalitas kehidupan. Tetapi kalau melihat Tuhan hanya dari sepihak, dari keuntungannya sendiri, tentu dia tidak akan mungkin secara total untuk menyerahkan dan untuk mempercayai Allah di dalam kehidupan. Inilah yang kita lihat secara keseluruhan dalam kehidupan, secara rohaninya, secara badaninya, secara kejiwaan kita, jasmani kita. Harus betul-betul kita rasakan bahwa Allah bekerja di sana. Dalam tubuh kita, Allah bekerja, mujizat Allah terjadi, kuasa Allah terjadi di dalam kehidupan kita, di dalam roh dan pikiran kita. Allah bekerja juga di sana, mujizat Tuhan terjadi di sana, dan segala aspek kehidupan kita di sana Allah hidup dan bekerja, memberi mujizat dan kuasa di dalam kehidupan. Dengan totalitas kehidupan kita, di sanalah semangat kita, di sanalah kita selalu berusaha dan selalu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dan sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita, seperti yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat Roma. Untuk itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, marilah kita untuk selalu di dalam kehidupan kita percaya dan berharap hanya kepada Tuhan saja, dari untuk
dari apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita, termasuk yang kita harapkan akan kehidupan yang kekal. Mari selalu kita bertajam harapan kita kepada Tuhan. Dan ingatlah, hanya iman kita yang bisa menguatkan kita dari semua kelemahan kita, kelemahan tubuh, kelemahan fisik kita, pikiran kita, sehingga Tuhan menguatkan kita dan selalu memuji dan memuliakan Dia, dan selalu yakin bahwa mujizat dan kuasa Tuhan akan selalu terjadi dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang telah kami dengar pada saat ini, yang mengingatkan kami supaya kami selalu percaya dan beriman kepada Tuhan saja, dan mau selalu memuliakan Tuhan dan selalu mempercayakan kuasa Tuhan terjadi di dalam kehidupan kami. Karena itulah panggilan bagi kami sama seperti pada hamba Abraham, yang Tuhan tetapkan melalui imannya dia dibenarkan, dan itulah menjadi kebenaran di dalam kehidupan kami, sehingga kami juga ingin menjadi orang yang benar di hadapan dan di hadapan sesama kami. Tolong kami melalui Roh yang Kudus untuk selalu menghayati dan hidup sesuai dengan kehendak, agar kami menyerahkan secara totalitas kehidupan kami dan yakin percaya bahwa Tuhan selalu membimbing, mengarahkan kami dan bersama dengan kami. Bapa di surga, pada hari ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, jemaat-Mu yang pindah dari jemaat ini, keluarga Wilson Mempau dan juga keluarga Yohanes Dagau dan Ina Bursreda. Biarlah Tuhan yang selalu membimbing mereka, menyertai mereka, supaya mereka juga selalu menjadi jemaat yang setia dan taat hanya kepada Tuhan saja, dan merasakan indahnya orang-orang yang selalu hidup dengan persekutuan yang indah di tengah-tengah gereja. Demikian juga kami bersyukur Tuhan atas persembahan yang kami terima dari BTN untuk mendukung ibadah-ibadah kami di tengah-tengah gereja-Mu. KBP Makassar. Biarlah Tuhan juga memberkati BTN dalam segala usaha mereka, sehingga mereka bisa semakin maju di tengah-tengah bangsa kami, di tengah-tengah bangsa ini, dan berkati semua pemimpin dan yang bekerja di BTN, sehingga mereka semakin merasakan indahnya dan enaknya hidup sesuai dengan bimbingan Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kami untuk mempergunakan apa yang dipersembahkan dengan baik, sehingga itu betul-betul menjadi berkat dalam kehidupan kami, secara khusus di dalam perjalanan gereja HKBP Makassar. Bapa di surga, juga kami berdoa untuk seluruh program-program di tengah-tengah gereja. Biarlah Tuhan yang memberkati, agar program yang akan kami lakukan di tengah gereja untuk membawa sukacita bagi kami dan membawa kami semakin dekat dan semakin percaya kepada Tuhan saja di dalam kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Dan juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit pada saat ini, Nyonya Simatupang Simanjunta, Nyonya Jarnao Purmanuna, Nyonya Barugian Burpasari, Mangahangan, Nyonya Nebaho Burpasari, Nyonya Sikandang Burutabar, Nyonya Kuntung Burpadi, Nyonya Storus Burpanjaita, Nyonya Sintonga Bursamasa, Nyonya Simanjunta Burusiahan, Nyonya Stuan Pradustita Puro, Tiofani Togar Marpa, Nyonya Stompul Bursimanjunta, dan juga Mediapi Simanjunta, Alberto Sikunora,
Biarlah Tuhan yang memberi kesehatan kepada mereka, menjamah mereka, dan kami yang percaya dengan kuasa-Mu yang bekerja di dalam tubuh mereka akan membuahkan kekuatan dan kesehatan kepada mereka. Biarlah Tuhan yang selalu menguatkan iman mereka dan selalu berserah kepada Tuhan seperti firman-Mu yang telah kami dengar pada saat ini. Di dalam kelemahan tubuh kami diingatkan supaya selalu beriman dan selalu mau untuk memuji dan memuliakan Tuhan, sehingga Tuhan selalu hadir dan bersama dengan mereka, memberi kekuatan dan kesehatan kepada mereka. Mungkin juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Biarlah Tuhan yang selalu memberi yang terbaik kepada mereka, memberi kesehatan dan sukacita dan umur yang panjang kepada mereka. Dan secara khusus untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun pernikahan, beri kepada mereka kebahagiaan di tengah-tengah keluarga mereka. Biarlah Tuhan selalu hadir dan bekerja di tengah-tengah keluarga mereka. Karena kami benar percaya dengan kehadiran Tuhan dan melalui berkat Tuhan, orang-orang yang telah berulang tahun akan selalu memuji dan memuliakan Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk seluruh kegiatan-kegiatan yang akan kami lakukan di gereja. Hadirlah ya Tuhan bersama dengan kami dalam seluruh kegiatan kami dan bimbing kami agar segala apa yang kami lakukan menjadi kemuliaan bagi Tuhan dan menjadi sukacita bagi kami. Dan ampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menerima berkat dan anugerah yang akan kami limpahkan dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Terimalah doa kami di dalam nama Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Memuji dan memuliakan Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 361 ayat 1 dan seterusnya sambil mengumpulkan persembahan. Yesus
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.